Oke, sudah Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Alfi. Waalaikumsalam. Bu Endah, ada apa nih Bu? Kelihatannya kok kurang bersemangat. Ah, iya Bu, ini saya ada sedikit masalah. Pengen cerita, ada yang mau saya pengen ceritakan sama Bu Alfida. Apa Bu Alfida punya waktu ya? Iya Bu Endah, silahkan. Kebetulan saya hari ini sudah selesai mengajar Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Alfi ya. Ya, santai saja Bu Endah. Ada apa sih? Sepertinya kok ada masalah yang penting. Eh, iya Bu, begini loh. Kemarin itu saya dapat telepon dari kepala sekolah. Tuh. Oh, begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bu Endah harapkan dari diskusi kita hari ini? Iya, jadi saya kepengen, saya tuh setelah ditelepon itu ya, ada rasa Mhm, rasa tidak nyaman gitu loh Bu. mhm, Jadi saya kepengen rasa tidak nyaman yang saya rasakan ini bisa berkurang, mhm, sekaligus saya bisa mendapat solusi gitu. mhm, Dan saya berharap Bu Alfi bisa membantu memberi masukan untuk masalah saya ini. mmm, memang permasalahannya apa ya, Bu? Sehingga Bu Endah kok merasa gelisah seperti ini? Itu loh Bu, kemarin itu kan saya ditelepon sama kepala sekolah karena Mhm, saya enggak masuk, terus saya mhm, lupa enggak mengirim tugas ke anak-anak gitu. Padahal mhm, saya tidak masuk kemarin itu, anak mhm. saya sakit gitu. Oh, terus bagaimana Bu respon Bapak kepala sekolah kemarin? Nah itu Bu Alfi, Bapak kepala sekolah itu menginginkan kita sebagai guru Mhm, untuk ya enggak boleh meninggalkan kelas lah saat ada jam ngajar. mmm, apa Bu Endah kemarin sudah menjelaskan alasannya kepada Bapak kepala sekolah? Sudah Bu, sudah bilang kalau saya Mhm, karena anak saya sakit gitu. mhm, Tapi kayaknya sih Bapak kepala sekolah masih menginginkan kita itu, bisa mengatur waktu mhm, antara keluarga dan mengajar gitu. mhm, Sebenarnya saya juga, menginginkan seperti itu Bu, tidak mhm, maksudnya tidak meninggalkan kelas, tapi, di sini secara tiba-tiba anak saya sakit, anak saya membutuhkan mhm, saya gitu. mhm, Dan pada saat itu anak saya itu tidak mau ditinggal, terus tidak mau mhm, siapa-siapa. Jadinya saya tidak tega Bu Alfi mau meninggalkan. Nah pada saat itu juga mungkin saya kelupaan untuk ngasih mhm, tugas. Terus mhm. menurut Bu Alfi, apa saya salah ya Bu Alfi ya? Menurut saya sih Bu ya, tidak salah. Ya karena menjaga anak itu juga kewajiban kita. Tapi sebagai guru, kan kita juga berkewajiban untuk mengajar anak-anak di sekolah. Nah, Bapak kepala sekolah maunya setiap guru tidak mendahulukan kepentingan pribadi, tetapi mendahulukan tugas pokok sebagai guru. Mungkin seperti itu loh Bu, pemikiran Bapak kepala sekolah. Ya juga ya Bu ya. Kalaupun tidak terpaksa, saya juga tidak ingin tidak masuk kelas dan lupa untuk, memberikan tugas gitu. Mhm. Iya. Terus solusi apa yang kira-kira Bu Endah pikirkan untuk masalah ini? Ya karena Bapak kepala sekolah kemarin kan sudah nelpon ya, cepat Mhm. atau lambat pastinya saya akan dipanggil beliau gitu loh. Iya. Otomatis saya harus menyiapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan saya tadi itu Bu. Mhm. Bener sih, Bu. Sepertinya Bapak kepala sekolah juga harus mendengar kronologisnya, kenapa Bu Endah kok
sampai tidak masuk kelas. Maksud saya juga begitu. Apakah Bu Enda punya solusi lain? Ya, sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh Bapak Kepala Sekolah. Gimana ya Bu ya? Mhm, Apa saya harus minta maaf ya? Kemudian saya berjanji mungkin untuk mhm, bisa mendahulukan kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi. mhm, Misalnya saya bisa meninggalkan anak saya yang sakit tadi mhm, dan menitipkan ke ayahnya sebentar untuk mhm. ngajar di kelas, kemudian kembali lagi jika tidak ada kelas itu gimana ya? Eee, itulah Bu maksud saya, Bu Enda juga harus menyiapkan solusi alternatif, ya sekiranya alasan yang pertama tadi tidak diterima oleh beliau, dan bisa jadi nanti malah memperuncing suasana loh Bu. Iya sih Bu, tapi saya akan tetap ada rencana awal dulu mungkin menyampaikan Mhm, kronologis kejadiannya sehingga Bapak Kepala Sekolah bisa memahami situasi dan kondisi saya yang mhm, kemarin itu gitu loh. Sekiranya jika tidak berhasil, maka mhm, eh, Bapak Kepala Sekolah masih tetap mengharapkan kita untuk bisa meninggalkan tugas pada saat kita tidak bisa mengajar. mhm, Nah, jika tidak bisa menerima, maka otomatis saya harus menyiapkan alternatif solusi kedua. Itu mhm. saja Bu, ya. Gimana? Heeh, tepat sekali loh, Bu. Sebab ya, menurut saya, masalah Bu Enda ini harus segera diselesaikan, ya supaya Bu Enda juga merasa nyaman dalam bekerja. Iya Bu Alfi, saya Mhm, juga tidak ingin masalah ini bisa berlarut-larut dan jadi beban buat saya. mhm. Nah sekarang nih Bu ya, coba kita susun komitmen, kira-kira Bu Enda ini kapan akan menindaklanjuti masalah ini? Saya nunggu dipanggil Bapak Kepala Sekolah saja ya Bu. Menurut saya sih Bu ya, sebaiknya Bu Enda tidak usah menunggu dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, ya supaya ketidaknyamanan Bu Enda ini tidak berlarut-larut begitu. Betul ya, eh, benar juga apa yang Mhm, disampaikan tadi. Berarti eh, sebaiknya saya menghadap kepala sekolah ya saya Bu ya, nggak usah nunggu mhm. dipanggil ya. Apa begitu Mungkin ya? Bu, mungkin sebaiknya begitu ya Bu ya? Iya. Berarti saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah, Mhm, menceritakan kronologis kejadian mhm, sehingga saya tidak bisa tidak kejadian bahwa saya tidak bisa mengajar. Saya mhm, berharap Bapak Kepala Sekolah bisa memahami situasi dan kondisi saya yang kemarin meninggalkan karena anak saya sakit. Nah, mhm, nanti kalau misalkan tidak berhasil, artinya mhm, Bapak Kepala Sekolah tidak tidak menerima apa yang saya sampaikan terkait dengan itu, ya, mhm, maka otomatis saya harus membuat alternatif solusi kedua gitu ya. mhm, Mungkin saya harus minta maaf dan mhm, berjanji untuk bisa mendahulukan kepentingan sekolah daripada mhm, kepentingan pribadi. Nah, mhm, misalnya dengan andaikan bisa gitu ya menitipkan anak mhm, saya ke ayahnya sebentar atau mhm, ke orang lain mungkin ya. mhm, Kemudian saya tinggal ngajar setelah setelah selesai jam saya kembali lagi gitu. mhm. Ya, betul sekali itu Bu Enda. Ya, terkadang memang sesuatu itu ya Bu ya, yang mungkin menurut kita tepat, belum tentu baik juga menurut orang lain. Nah, Bu Enda ini sudah bijaksana sekali loh Bu. Jadi kapan ini Ibu akan menghadap kepala sekolah? Eh, iya Bu, iya ya. Mungkin sebaiknya memang demikian ya.
besok mungkin ya sebelum saya ngajar, saya tak menghadap ke Mhm. kepala sekolah, menyelesaikan masalah ini. Mhm. Terima kasih banyak loh sarannya ya Bu Alfi. Iya Bu, sama-sama. Ya, semoga masalah ini juga terselesaikan dan Bu Enda juga kembali nyaman dalam bekerja. Oke Bu ya, sekali lagi saya ucapkan Mhm. terima kasih waktunya juga loh ya. Jadi Iya. merepotkan jenengan. Oh, tidak apa-apa Bu, santai saja. Ini juga pas lagi free kok. Oh iya, ya kapan-kapan kalau perlu kita diskusi lagi gitu ya. Iya, Oke oke. baik. Jangan sungkan-sungkan loh Bu, kita kan Heeh, teman, jadi, oke, betul betul. bolehlah kita sharing-sharing kalau sama-sama ada masalah. Oke Mungkin oke. dengan sharing-nya nanti itu kita dapat solusi lah Bu ya. Mhm, ini saya Mhm. sudah sedikit agak agak lega lah gitu loh setelah saya curhat ke Alhamdulillah jenengan. kalau begitu. Iya, jadi Iya. besok langsung saya, cus sebelum ngajar saya langsung ngadap gitu. Ini dari Heeh. kemarin ini pikiran saya, rasane Masya Allah kok tenang, terus ini sudah saya ceritakan ke jenengan, enak rasanya ini, Iya. Iya, lumayan. Iya iya, pastilah Bu ya. iya iya. Apalagi kalau sudah kepala sekolah langsung yang menelpon kita, aduh rasanya, Iya pasti ini saya berbuat salah ini, kayak gitu ya Bu ya? iya, jelas gitu. Ya udah Bu ya, makasih Iya banyak. iya Bu. Ya permisi dulu Iya. ya, saya tak lanjut ke yang lain, monggo jenengan juga lanjut ke yang Iya. lain. Siap siap Bu. Sukses selalu ya Bu Enda. Oke, sama-sama. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Enda. Waktunya kurang ya? Berapa Eee, tadi? tadi Kurang itu jam 14 harusnya kurang 3 menit saja Bu, oh, makanya kurang tadi 3 kan sempat saya Oh kita iya. ngobrol ngalor ngidul, tambahan sedikit itu tadi Bu ya? Heeh heeh heeh. Oke. Ya wis nggak apa-apalah. Nggak apa-apa, 3 menit kok Bu. Ini Oke. mungkin langsung Bu ya, ini kan Ya, 14.10 ya, heeh, biar lebih berarti nanti gampang. heeh, Heeh, 14.10, 14.15. berarti nanti 14.25 ya? Iya, dua enam 14.25, 26, Iya, oke. oke. 14.06 udah Oke. selesai. Yang terakhir saya chat tadi Bu ya? Oke. Iya. Bentar, saya juga buka. Ini saya jadi coach-i, Bu Enda yang jadi Coach. coach ya Bu ya. Oke. Oke, kita mulai ya Bu ya. Oke. Sebentar, aduh kaki saya kesemutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam. Bu Alfi, kok Oh. Tungaren ini kok kelihatannya lesu ini? Kayaknya kurang bersemangat gitu ya? Iya ini Bu Enda, saya mau sharing Bu. Sebenarnya sih saya ini ada sedikit keluhan Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Bu Enda. Apa Bu Enda hari ini ada waktu luang ya? Alhamdulillah ini saya barusan selesai nih, heeh, Mhm. monggo monggo. Ada apa ini? Sebelumnya mungkin kita cari Iya. tempat yang enak ya buat ngobrol gitu ya. Gimana kira-kira ini? Bagaimana kalau kita ke taman saja Bu? Mari mari, ayo 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 kita ke sana aja biar Mhm. nanti enak Bu Alfida. Iya. Iya Bu, mari. Duduk sini ya. Iya Bu, kita Heeh. duduk sini saja kayaknya nyaman suasananya Bu. Oke, betul. Eee, ada apa sih kok kayaknya, suntuk banget? Sepertinya ada masalah penting nih ya? Iya. Begini loh Bu, ini saya ingin membicarakan tentang, rekan guru Bu. Saya perhatikan sepertinya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan ya Bu. Banyak yang masih menggunakan metode pengajaran konvensional seperti ceramah, ya gitu-gitu saja Bu. Menurut saya kurang bervariatif.
Ya, saya perhatikan anak-anak juga kurang bersemangat dalam pembelajaran, Bu. Mungkin KBM-nya yang kurang menyenangkan ya, Bu, ya? Dan masih berpihak kepada guru gitu. Oh, begitu ta. Berkaitan Mhm. dengan masalah itu. Eee, Terkait dengan masalah yang jenengan ceritakan tadi, eee, Iya. tujuan kita diskusi hari ini itu, eee, apa sih sebenarnya yang ingin ingin tujuan dari masalah ini itu apa kira-kira menurut jenengan? Ya, tujuan saya mengajak Bu Enda bertemu ini ya, saya ingin, ketidaknyamanan yang saya rasakan ini bisa berkurang, Bu, dan pastinya mendapat solusi. Saya berharap, Bu Enda bisa membantu memberi masukan untuk perubahan di sekolah saya, biar menjadi lebih baik gitu loh, Bu. Ya, terutama dalam pembelajaran di kelas. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10 nih Mhm, ya, mhm. kira-kira, Bu Alfida ini di posisi berapa dalam mencapai tujuan tujuan Bu Alfida ini? Ya, kalau menurut saya sih, Bu, ya, kayaknya masih di skala 5 ya, Bu, ya. Mmm, masih di skala 5 apa 6 ya, Bu? Masih di Lalu skala 5 sepertinya, Bu. iya, Kalau melihat kondisi di sekitar saya, rekan-rekan guru yang semacam itu, di skala 5 lah, Bu. terus dari skala 5 itu yang jenengan Mhm. inginkan nanti kira-kira di posisi berapa nanti tujuannya Ibu? Mungkin di posisi 7 kali ya, Bu, ya. Itu saja menurut saya mungkin masih sedikit berat, Bu. Eee, Kalau menurut Bu Alfida ya, kenapa masih Mhm. masih di posisi 7 gitu loh? Apa yang membuat, itu berat gitu? Begini loh, Bu, kita ini kan sebagai guru yang harus mendidik sekaligus, menuntun anak ya, Bu, ya, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau melihat, dari teman-teman yang banyak guru senior, rasanya mungkin ya sedikit berat lah, Bu, kalau saya, ingin di posisi 7 itu. Kalau kita, lihat kondisi sekarang ini, pendidikan sekarang ini, apalagi teknologi juga semakin canggih loh, Bu. Masa kita mengajar juga cuma sekedar bawa buku paket dengan metode ceramah, tidak berpihak pada siswa dan masih gitu-gitu saja, Bu. Anak kan juga kurang semangat belajar, Bu. Nah, dengan suasana di kelas yang monoton dan kurang menarik, dan kurang bervariatif. Menurut saya begitu, Bu. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, Mhm, permasalahannya itu adalah, rekan-rekan guru masih banyak yang mengajar dengan metode pengajaran yang konvensional dan mhm. kurang bervariatif. Apakah begitu? Menurut saya begitu, Bu. Ya, baik metodenya, medianya yang hanya pakai buku teks saja. Kan, banyak kan ya, Bu, media lain yang lebih menarik yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Ya, misalnya saja pakai slide PowerPoint atau Canva gitu, Bu. Pakai video pembelajaran dari YouTube, Quizizz, atau mungkin, menyelipkan ice breaking gitu, Bu, ketika dalam pembelajaran. Kan dari situ anak juga bisa jadi semangat, Bu. Apalagi kalau jam terakhir itu, Bu. Waduh, anak-anak itu kalau hanya sekedar dikasih ceramah dalam pembelajaran, melihat anak-anak itu rasanya iba gitu, Bu. Kenapa ya? Iya, Karena sudah lelah dan harus diceramahi begitu loh, Bu. Mungkin iya, kalau ada ice breaking, ada games, atau yang lainnya kan anak-anak jadi semangat gitu loh, Bu, di dalam kelas. iya. Terkait dengan itu tadi Bu Alfi, Mhm, menurut Bu Alfida nih ya, mhm, bagaimana ya kok rekan-rekan guru tadi itu masih, banyak memakai metode konvensional dalam pembelajaran? mmm. Ya, kalau menurut saya nih, Bu, ya, mungkin, mayoritas rekan guru itu
banyak guru-guru senior yang mungkin tidak begitu akrab, dengan teknologi ya, Bu. Mungkin beliau juga sudah enggan belajar IT, Bu, di umur segitu. Tapi kalau pengalaman mengajar, oke lah Bu, beliau-beliau ini tidak perlu diragukan lagi. Ya, secara beliau ini guru-guru senior saya, Bu. Namun, di era digitalisasi seperti ini, guru kan juga dituntut untuk up to date ya, Bu, meng-upgrade diri biar bisa mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan pendidikan yang serba teknologi seperti sekarang ini. Apalagi anak-anak sekarang itu juga kritis loh Bu Endah. Mereka juga kadang mengeluh bosan, mereka kadang juga berani komplain. Ya, kalau menurut mereka pembelajarannya kok gitu-gitu saja gitu, Bu. Jadi kelas itu kayaknya kurang apa ya, Bu, kurang hidup atau mereka tidak semangat belajar gitu, Bu. Iya ya. Kalau, sharing dengan rekan-rekan guru itu Bu Alvida sudah pernah apa belum? Belum sih, Bu. Ya, saya sungkan lah, Bu, dengan beliau-beliau. Kan secara beliau-beliau ini guru senior saya, Bu. Kalau menurut saya, sebenarnya tidak masalah sih Bu, kalau hanya sekedar sharing. Kan demi kebaikan pembelajaran juga. Apalagi Bu Alvida sekarang kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Mhm. Otomatis ilmunya nanti bisa diimbaskan ke rekan-rekan guru gitu. Iya sih, Bu, ya, bener juga sih, Bu. Kan pas ya, Bu, kalau kita manfaatkan atau mengimbaskan, ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu di sekolah saya, ya jadi, bisa diimplementasikan atau diimbaskan ke rekan-rekan guru yang lain ya, Bu. Oke, iya. Terus dari masalah itu, Mhm. solusi apa yang Bu Alvida pikirkan? Mungkin saya akan menemui ibu kepala sekolah ya, Bu. Saya akan, mencoba berkoordinasi dengan beliau untuk melakukan diseminasi atau, mungkin mengusulkan kepada beliau untuk membuat pelatihan pembuatan media pembelajaran dengan berbagai aplikasi begitu, Bu. Selama ini kan, memang sudah sih, Bu, ada program pengembangan diri di sekolah, tapi mungkin kurang maksimal, Bu, selama ini itu. Nah, kalau sudah terfikirkan terkait dengan solusi, selanjutnya rencana Bu Alvida apa dong? Rencana saya selanjutnya ya, Bu, saya akan, mencoba menemui ibu kepala sekolah sepertinya. Nah, jadi saya akan mencoba untuk membicarakan hal ini dengan beliau. Kapan kira-kira Bu Alvida bisa menemui Ibu Kepala Sekolah? Saya akan mencoba menemui ibu kepala sekolah besok, Bu, karena hari ini beliau sepertinya tidak ada di tempat, ya makanya sedang rapat di luar, Bu. Oh begitu. Ya sih, Mhm. kalau menurut saya memang lebih cepat itu lebih baik Bu Alfi. Bener juga sih, Bu. Nah, segeralah, Bu, saya akan temui beliau besok di ruangan kepala sekolah. Mungkin sebaiknya memang begitu Bu Alfi. Berarti saya besok itu akan meminta izin kepada beliau untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru ya, Bu, serta, mengusulkan untuk membuat pelatihan IT, semacam itu ya, Bu, ya? Ya, iya. Nah sekarang mari kita susun komitmen nih Bu terkait dengan rencana aksinya Bu Alfida tadi. Ya, baik Bu Endah, saya juga, berkomitmen untuk segera melakukan diseminasi dan insya Allah saya pun siap Bu jika nanti ibu kepala sekolah meminta saya untuk mengimbaskan dan membersamai teman-teman untuk belajar IT dalam, pelatihan nanti. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Alfida dalam menjaga komitmen ini nanti? Sepertinya saya bisa meminta bantuan kepada rekan-rekan guru yang masih muda Bu dan pandai IT.
Saya akan, mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang masih muda untuk mendampingi guru-guru senior belajar IT. Mungkin seperti itu, Bu. Ada guru penggerak lain nggak di situ? Belum ada sih, Bu, kebetulan baru saya, tapi banyak kok rekan muda yang pandai IT, kan bisa ya, Bu, ya, saya ajak Iya. kolaborasi. Iya, ya betul betul Bu Alfida. Terkadang memang apa yang kita lakukan yang menurut kita Mhm, itu tepat ya, mhm, baik, belum tentu mhm. yang diterima orang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, tentu. Jadi Iya, belum Bu tentu Enda. baik menurut orang lain gitu. Iya, Bu Enda, menurut saya juga begitu. Sekali lagi ya, Bu, ya, saya itu tidak bermaksud menggurui, teman-teman. Kan ini saya juga pengennya itu, Bu, ya, berbagi praktik baiklah, dengan rekan-rekan guru. Nah, tentunya kan untuk perubahan sekolah kita ke arah yang lebih baik begitu, Bu. Iya Bu, saya paham kok maksudnya dengan apalagi Bu Alfida ini kan termasuk guru muda yang super energik gitu ya. Pastinya semangatnya juga masih luar biasa gitu loh. Dan itu hal yang perlu ditularkan ke rekan guru lain biar Mhm. semangatnya paling enggak kalau nggak bisa ya kalau nggak bisa lebih semangat ya paling enggak semangatnya sama dengan jenengan. Iya ini, Bu. Ya, yang pasti juga, Bu, saya ini juga akan masih terus belajar, Bu. Ya, hanya saja saya ini punya modal semangat gitu loh, Bu Enda, dan mau belajar terus mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan pendidikan sekarang ini. Baiklah, Bu. Rasa-rasanya kok saya merasa lega sudah sharing dengan Bu Endah ini tadi. Terima kasih banyak loh, Bu, atas pencerahannya sekarang. Alhamdulillah, iya Bu, sama-sama. Semoga bisa segera terselesaikan ya dan semua rekan-rekan guru juga bersemangat dalam mengajar dengan metode atau model pembelajaran yang bervariatif dan berpihak pada murid pastinya. Iya, Bu, amin. Saya pun berharap demikian, Bu. Ya, sesuai dengan filosofi pemikiran KHD kan, Bu, ya. Pastinya kita, pingin ya, Bu, ya, pingin ada perubahan ke arah lebih baik dan tentunya sekolah kita juga maju dan ya tidak ketinggalan lah, Bu, dengan sekolah yang ada di sekitar saya. Apalagi ini sebentar lagi kan sudah mau PPDB ya, Bu, ya. Kalau Iya, betul. kita tidak segera memperbaiki kualitas, baik dari pembelajaran maupun akademik atau non akademik kan, ya nanti kita bisa tertinggal. Makanya saya ini kan juga lagi bersemangat-semangatnya ini, Bu. Iya, iya, iya. Ya untuk Semangatnya luar memperbaiki biasa. semuanya. Iya, Bu. Ya sudah dulu ya, Bu Endah, saya Iya, sangat iya. berterima kasih sekali rasanya kok. Saya Iya. ini sudah plong gitu, Bu, sudah lega. Iya, sukses selalu Mhm. buat Bu Alfi ya. Iya, terima kasih ya Bu Endah atas Iya, waktunya. sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam. Top lebih 1 menit ya. Tapi anu Bu ya, terkadang apa yang mau kita omongkan itu keluarnya. Iya, ya Iya. sama-sama belajar. Sudah tiga Iya, puluh menit terus setelah mhm, itu apa tadi? yang Yang 10 menit 10 tadi menit tadi diminta suruh apa? refleksi tadi Bu. Refleksi Yang terkait dengan 10 tadi ya? iya, hasil refleksi dari kucing kita tadi. Kalau dilihat dari format yang di-share Bu Erna tadi sama ya kayak Sama yang kayak kemarin, Bu? kemarin ya. Mhm. Pripun atau yang kemarin aja kita baca gitu ya, refleksi ya, gantian gitu ta. Iya, mungkin itu, Bu, karena, latihan kemarin dengan sekarang kan topik kita sama. Mhm, Cuma ya itu. mungkin ada sedikit, apa, Mhm. revisi atau edit dikit. Tapi kira-kira apa, Bu, ada yang kurang lagi?